Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam akidah, fi isbatil aqidah, di dalam penetapan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masih berkaitan dengan, yaitu di sini saya bacakan al-bab as-tsani, bab yang kedua, aqidatuhu fil imani wa manhajuhu fi isbatiha. Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang iman dan metode beliau di dalam penetapannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-faslul awal, fasal yang kedua, haqiqatul iman wa dukhulul a'mali fi musammahu. Pasal yang pertama yaitu hakikat keimanan dan masuknya amal perbuatan di dalam kategori iman, Ahibatul muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas lanjutan dari bab pasal hakikat keimanan dan masuknya iman di dalam kategori iman. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 160, yaitu penulis hafizahullahu ta'ala berkata,
Wa nahwu 'inda Abi Nu'aim fil hilyah wa zada yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Thumma tala qawlahu ta'ala wa yazdadu alladhina amanu imana. Dan yang semisalnya di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah, yaitu bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, al-imanu qaulun wa amal wa yazid wa yanqus. Yang artinya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, ada tambahannya, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu siapa yang mengaku dirinya beriman, maka dia harus mengucapkannya dengan lisannya, saya beriman. Kemudian siapa yang mengaku dirinya beriman, maka dia harus mengucapkannya dengan hatinya, saya beriman. Kemudian siapa yang mengaku dirinya beriman, maka dia harus mempraktekkan iman tersebut dengan anggota tubuhnya yang menunjukkan bahwasanya dia seorang yang beriman. Tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan mengumpulkan 3 poin ini, yaitu mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, kemudian mempraktekkan dengan anggota tubuh. Kemudian yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah, jadi dia iman tidak stagnan di dalam satu tempat. Kadang iman bertambah, naik keimanannya. Dengan apa bertambah tersebut? Dengan mengerjakan ketaatan. Ya, bertambah dengan mengerjakan ketaatan. Kemudian berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Apabila seorang sholat, maka bertambah iman. Apabila seorang berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, membayar zakat, maka bertambah keimanan. Dan apabila seseorang bermaksiat, berkurang keimanannya. Seorang berzina, maka imannya sangat tipis sekali. Keluar dari tubuhnya keimanan. Dan menunggu sampai dia melepaskan zina tersebut, baru kembali lagi ke dalam tubuhnya. Berkurang keimanannya orang yang mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Inilah keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian setelah itu Imam Syafi'i rahimahullah membacakan ayat wa yazdadalladzina amanu iman, dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan keimanan itu tidak satu kesatuan. Dia terkadang naik dengan keimanan, terkadang naik turun dengan kemaksiatan. Nah, kemudian ahibatil muslimun a'afanillahu iyyakum, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitab as-siyar min kitabih al-um, wa idza dakhala al-harbi dar as-salam musyrikan thumma aslam qabla yu'khadh fala sabila alaihi
wa ala malihi. Walau kana jama'atun min ahli al-harbi fafa'alu hadha kana hadha hakadha. Walau qatalu thumma usirru fa aslamu ba'da al-isar fahum fay'un wa amwal. Wala sabila ala dima'ihim lil Islam. Fa idza kana hadha bi biladil harb fa aslama rajulun fi ayyi halin ma aslama fiha qabla an yu'sar ahraza lahu islamuhu damahu wa lam yakun alaihi riqqun wa hakadha in shalla fas-salatu minal iman amsaka anhu fa in za'ama annahu mu'minun faqad ahraza ma lahu wa nafsahu wa in za'ama annahu shalla salatahu wa annahu ala ghairil imani kana fay'an in sya'a al-imamu qatalahu wa hakamahu hukma asral musyriki. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Siyar dari kitabnya beliau berkata, wa idza dakhala al-harbi, jika seorang yang ahli perang masuk ke dalam negara Islam musyrikan, yaitu dalam keadaan dia masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian masuk Islam qablu, kemudian setelah itu masuk dalam agama Islam, qabla an yu'khal fala sabila alaih, maka tidak boleh dikuasai atasnya, atas diri si orang yang masuk Islam tadi, kemudian atas hartanya. Jadi kalau ada orang musyrik memerangi kaum muslim, lalu dia masuk ke dalam negara kaum muslim dalam keadaan dia beragama selain Islam, lalu di negara kaum muslimin tersebut dia kemudian masuk Islam, maka nyawanya, hartanya terjaga. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam agama Islam. Kalau seandainya ada sekelompok jadi orang-orang yang ahli perang, kemudian mereka juga masuk dalam agama Islam, maka diberlakukan juga seperti mereka. Kalau seandainya mereka asalnya memerangi, kemudian setelah itu mereka ditawan, lalu mereka setelah ditawan masuk dalam agama Islam, maka mereka dan harta mereka adalah fai, yaitu upeti untuk kaum muslimin. Dan nyawa mereka terjaga karena masuk dalam agama Islam. Ini para ikhwah, ini salah satu bukti bahwa orang kalau seandainya masuk dalam agama Islam, maka terjaga hartanya dan darahnya. Kalau dia sebelumnya memerangi kaum muslimin. Nah, apabila hal ini terjadi di daerah peperangan, lalu ada orang masuk dalam agama Islam, maka ketika dia masuk dalam agama Islam, terjagalah nyawanya dan darahnya dengan masuknya dalam agama Islam tersebut. Dan dia tidak menjadi seorang budak, meskipun dia sudah ditawan. Begitu pula kalau seandainya dia sholat, maka sholat termasuk daripada keimanan, artinya berbuat iman. Maka tidak diperbolehkan
untuk dihilangkan nyawanya dan tidak boleh diambil hartanya. Kenapa? Karena dia sholat. Kalau seandainya ada orang mengaku dia sholat, tetapi dia juga mengaku bukan orang beriman, maka pada saat itu pemimpin berhak untuk memeranginya dan ditawan sebagaimana orang-orang musyrik ditawan. Ini karena dia tidak beriman. Di iman itu syarat utama sehingga darah seorang muslim, darah seseorang terjaga, harta seseorang terjaga. Kalau ada orang sholat tapi dia tidak beriman, maka pada saat itu dia tidak terjaga hartanya dan nyawanya. Nah, ini menunjukkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya iman itu ucapan, harus diucapkan melalui lisan dan harus diyakini melalui hati dan harus diamalkan melalui anggota tubuh. Nah, kalau seandainya ada orang tidak mengucapkan keislaman dia, maka nyawanya tidak terjaga. Apalagi kalau seandainya dia ahli perang, memerangi kaum muslimin, maka nyawanya tidak terjaga. Kalau seandainya dia mengucapkan tetapi tidak beramal, nyawanya juga tidak terjaga. Kalau ada orang sholat tetapi dia tidak meyakini keimanan dia, maka pada saat itu nyawanya tidak terjaga. Dan kalau diperangi oleh kaum muslimin, maka orang tersebut ditawan sebagaimana orang-orang musyrik ditawan. Ini maksud daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian di halaman 161 penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa qala rahimahullah fi mas'alatin ukhra, والتسمية على الذبيحة بسم الله فإذا زاد على ذلك شيئا من ذكر الله عز وجل فالزيادة خير ولا أكره مع التسمية أن يقول صلى الله على رسول الله بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه في كل الحالات بأن ذكر الله عز وجل والصلاة عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله من قالها. وقد ذكر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتبعه فوجده عبد الرحمن ساجدا فوقف ينتظره فأطال ثم رفع فقال عبد الرحمن لقد خشيت أن الله عز ذكره قد قبض روحك في سجودك فقال يا عبد الرحمن إني لما كنت حيث رأيتني لقيني جبريل فأخبرني عن الله عز وجل أنه قال من صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكرا. Kemudian Imam Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullah membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam perkataan yang lain. Beliau mengatakan, dan menyebut nama Allah saat menyembelih dengan menyebut bismillah jika
ia menambahi atas hal itu sesuatu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tambahan tersebut adalah baik. Dan aku tidak membencinya disebutkan bersama dengan bismillah. Yaitu seseorang mengucapkan sallallahu ala rasulillah saat dia menyembelih dengan ucapan bismillah. Bahkan aku menyukainya. Aku menyukai seseorang memperbanyak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan, karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman kepada Allah dan ibadah kepadanya yang diganjar pahala atasnya insya Allah bagi siapa yang mengucapkannya. Dan telah disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan di depan. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengikutinya. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Lalu beliau berdiri menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujudnya panjang. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku khawatir bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencabut nyawamu di dalam sujudmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman, sesungguhnya ketika aku dalam keadaan yang engkau lihat, Jibril alaihissalam sedang mendatangiku. Dan Jibril alaihissalam memberitahukan kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla telah berfirman, barang siapa yang bersolawat atas engkau, maka disolawati atasnya. Maka aku pun sujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, ya, kemudian disebutkan oleh Ismail Al-Qadhi di dalam kitab Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan bahwa beriman itu bertambah dengan ketaatan. Beriman bertambah dengan ketaatan. Siapa yang tidak beriman, maka siapa yang tidak mengerjakan ketaatan, maka tidak bertambah ketaatannya. Tidak bertambah keimanannya, maksud saya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya as-salata alayya khutti'a bihi tariqal jannah." Kemudian penulis kitab membawakan juga hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, kemudian Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, dan dihasankan oleh Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala. Bunyinya, barang siapa yang lupa bersolawat atasku, maka dipalingkan dia dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipalingkan dia dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada amalan ibadah yang menambah keimanan. Baik, kemudian lanjut di halaman 162. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, walasna na'lamu musliman wala nakhafu alaihi an takuna salatuhu illa al-imanu billah walaqad khashitu an yakuna asy-syaitanu adkhala ala ba'd ahli al-jahalah an-nahya an dzikri ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda dzabihah
liyamna'ahum as-salata alaih fi halin lima'nan ya'ridhu fi qulubi ahli al-ghaflah wa ma yusalli alaihi ahadun illa imanan billah ta'ala wa i'zaman lahu wa taqarruban ilaihi wa qariban bis salati alaihi minhu zulfa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau bahwa dan kita tidak mengetahui ada seorang muslim yang dan tidak khawatir atasnya bahwa sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada kecuali karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Seorang muslim bersalawat atas Rasulullah SAW, salah satu penyebabnya adalah karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku khawatir, kata Imam Syafi'i, ada syaitan yang memasukkan kepada sebagian orang-orang bodoh, melarang dari berzikir, menyebut Rasulullah, nama Rasulullah SAW saat menyembelih, agar menahan mereka dari bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keadaan yang mana itu dihadapkan kepada hati orang-orang yang sedang lalai. Dan tidaklah seseorang bersalawat kecuali karena dia beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini perkataan ini dibawakan oleh penulis sebagai bukti bahwasanya seseorang semestinya dia beramal ibadah, bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Karena itu tanda iman. Orang yang beriman maka wajib dia beramal ibadah. Jangan sampai dia tidak bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan perkataan qala al-hafidhu al-Lalaka'i rahimahullah. Qala asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabil fi babin niyyati fi shalah. Nahtajju bi annahu la tujzi'u salatun illa biniyyah. Di hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innamal a'malu binniyah. Thumma qala wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum anna al-imana qawlun wa 'amal wa niyyah la yujzi'u wahidun min ats-tsalatsa illa bil akhar. Kata Imam Al-Lalaka'i rahimahullah di dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, bahwa berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya di dalam bab niat di dalam sholat, kami berhujjah, bersandar bahwa tidak sah sholat apapun kecuali dengan niat, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Kemudian beliau berkata, dan telah ada ijma' dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka yang kami kenali, bahwasanya iman dan amal dan niat. Iman adalah ucapan, amalan, dan niat. Tidak cukup salah satu dari tiga ini kecuali dengan mengumpulkan seluruhnya. Yang namanya iman itu harus berucap, harus beramal, dan harus ada niat. Ya, tidak cukup salah satu dari itu saja. Kalau dia cuma mengucapkan saya beriman, lalu dia tidak beramal, maka ini tidak mencukupi. Ya, atau dia beramal tapi tidak mengucapkan, ini juga tidak mencukupi. Atau cukup di dalam keyakinan hati saja, ini juga tidak mencukupi. Nah,
Kemudian qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah seorang ulama abad ke-6 Hijriah. Di dalam kitab beliau Al-Intiqa berkata, wa dzakara Abul Qasim Ubaidullah ibnu Umar al-Baghdadi al-Syafi'i alladhi istajlabahu al-mustansiru billah amiral mu'minin wa askanahu az-Zahra. Qala haddathana Muhammad bin Ali qala anba'ana ar-Rabi' qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul rahimahullah al-imanu qawlun wa 'amalun wa i'tiqadul qalbi ala tara qaula Allah azza wa jalla wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum yani salatakum ila baitil maqdis fasamma as-salata imanan wa hiya qawlun wa 'amalun wa 'aqdun. Dan disebutkan oleh Abul Qasim Ubaidullah bin Umar al-Baghdadi al-Syafi'i yang diambil oleh al-Mustansir billah. Pada waktu itu beliau adalah Amirul Mukminin dan beliau letakkan sebagai pejabat di Az-Zahra, sebuah kota yang kecil dekat Qurtubah. Bahwasanya Abul Qasim Ubaidullah bin Umar al-Baghdadi al-Syafi'i meriwayatkan dari Muhammad bin Ali meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan hati. Apakah engkau tidak memperhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman pada surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah sholat. Sholat kalian menghadap Baitul Maqdis. Setelah kalian sholat menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kan ceritanya Nabi Muhammad SAW semenjak disyariatkannya sholat di kota Mekah, kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Selama 16 bulan di kota Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Lalu setelah itu beliau diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian maksudnya di sini adalah sholat kalian menghadap Baitul Maqdis. Meskipun kiblatnya berbeda dari ke Ka'bah Al-Musyarrafah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ya sholat kalian. Dan di dalam sholat ada ucapan, ada perbuatan, dan ada niat. Ini menunjukkan iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat. Nah, wa rawa Abu Nu'aim fi kitabih al-Hilyah bi sanadihi an Ar-Rabi' bin Ibni Sulaiman rahimahullah. Qala sa'ala rajulun min ahli Balkh الشافعية عن الإيمان فقال للرجل فما تقول أنت فيه قال أقول إن الإيمان قول قال ومن أين قلت قال ومن قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعه فقال الشافعي وعندك الواو فصل قال نعم قال فإذا كنت تعبد إلهين إلها في المشرق وإلها في المغرب لأن الله تعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين فغضب الرجل وقال سبحان الله أجعلتني وثنيا فقال الشافعي بل أنت جعلت نفسك كذلك قال كيف قال يزعمك أن الواو بزعمك أن الواو فصل فقال الرجل فإني أستغفر الله
mimma qultu bal la a'budu illa rabban wahidan wa la aqulu ba'da al-yawm innal wawa fasl bal aqulu innal imana qawlun wa amalun wa yazid wa yanqus. Qala Rabi' fa anfaqa ala bab Syafi'i malan 'aziman wa jama'a kutub Syafi'i wa kharaja min Misr sunniyan. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, bahwasanya beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Beliau berkata, ada seorang lelaki dari daerah Balakh, bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang iman. Lalu si lelaki ini berkata, apa pendapat engkau tentang iman? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lalu Imam Syafi'i berkata kepada orang tersebut, apa pendapat engkau tentang iman? Lalu orang tersebut berkata, sesungguhnya iman adalah ucapan. Sesungguhnya iman adalah ucapan saja. Jadi cukup orang mengucapkan saya beriman, kata orang tersebut sudah dikatakan dia sebagai seorang yang beriman. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, min aina qulta? Dari mana engkau dapat ilmu ini? Apa dasar ilmumu ini? Maka orang tersebut berkata, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Maka di sini ada dan sebagai pembeda antara iman dengan amal. Antara iman dengan amal. Artinya orang ini tidak memasukkan amal ke dalam iman. Maka iman adalah ucapan. Iman adalah ucapan menurut orang ini. Sedangkan amalan-amalan itu syariatnya, bukan dari iman menurut orang. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ingin menyadarkan orang tersebut. Kata Imam Syafi'i, engkau memiliki dan sebagai pembeda antara iman, ucapan dengan perbuatan. Orang ini menjawab, iya. Kalau begitu, engkau beribadah kepada dua Tuhan. Satu Tuhan di timur, satu Tuhan di barat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 17. Yaitu yang berbunyi, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Tuhan yang memelihara dua ufuk timur dan Tuhan yang memelihara dua ufuk barat. Ini menunjukkan bahwa ada dua Tuhan. Kalau berdasarkan pemahaman Anda, wahai fulan, kata Imam Syafi'i rahimahullah berkata seperti itu. Lalu orang ini marah. Kemudian ia berkata, Maha suci Allah, apakah engkau menjadikan aku sebagai penyembah berhala? Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak. Bahkan engkau yang menjadikan dirimu seperti itu. Engkau yang menjadikan dirimu seperti itu. Lalu setelah itu, yaitu dengan ucapanmu tadi, ada wow, ada dan. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan dan tidak termasuk daripada iman. Amal saleh tidak termasuk daripada iman. Lalu si lelaki tersebut berkata, sungguh aku beristighfar kepada Allah dari apa yang aku telah ucapkan. Tapi aku beribadah hanya kepada satu Tuhan. Dan aku tidak mengucapkan setelah ini sesungguhnya dan adalah sebagai pemisah. Tetapi aku ucapkan iman adalah ucapan dan perbuatan. Jadi dia satu kesatuan. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Tidak cukup orang hanya mengucapkan tanpa berbuat. Bertambah dan berkurang. Maka Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah berkata, orang tersebut memberikan nafkah sedekah di pintu rumah Imam Syafi'i rahimahullah dengan harta yang sangat banyak. Dan mengumpulkan buku-buku Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian keluar dari Mesir dalam keadaan sudah memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Tidak cukup hanya ucapan saja. Kemudian penulis mengatakan, wa rawa Abu Muhammad bin Abi Hatim rahimahullahu bisanadihi an Syafi'i rahimahullah annahu qala lil Humaydi rahimahullah ma yahtajju alaihim yani ahlul irja' bi ayatin ahajja bil qawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Yang artinya Abu Muhammad bin Abi Hatim dengan meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata kepada Al-Humaydi, ya, tidaklah orang-orang Murji'ah mereka bisa dikalahkan dengan satu ayat kecuali ayat yang paling ampuh untuk mengalahkan mereka. Apa itu? Yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menegakkan agama hanya untuk Allah. Ya, lurus, mendirikan sholat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Sisi pendalilan dari ayat ini akan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan dan amalan hati, bahwa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menamai al-a'mal dinan. Amalan-amalan di sini sebagai agama. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Dan wa amara nabi fi'lihi lahu bi ikhlas wal murji'ah yukhrijuna al-a'mal min musammal iman. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk salat, untuk zakat, dan menunjukkan bahwa termasuk daripada iman adalah amalan-amalan. Tidak akan terciptakan orang yang beriman tapi tidak beramal. Dan ini adalah pendapatnya kaum Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan-amalan dari iman. Nah, kemudian penulis mengatakan khulasatu aqidatil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi musammal iman. Ringkasan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kategori iman. Ya'taqidul Imam Asy-Syafi'i anna al-imana qaulun wa 'amalun wa niyyah wa yuridu 'iddata ayatin fi dilalati 'ala dzalik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkeyakinan bahwa keimanan adalah ucapan dan perbuatan dan niat. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa ayat di dalam hal itu, bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat. Wa ba'du hadhihi al-adillah dzakaraha aktsarus salaf fi kutubihim. Wa qad naqasha rahimahullah ba'd man i'tarada ala madhhab as-salaf wa radda 'alaihi. Dan sebagian dari dalil-dalil ini disebutkan oleh kebanyakan ulama salaf di dalam kitab-kitab mereka. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mendebat sebagian dari yang menentang madhab salaf di dalam hal ini. Wahtajja 'alaihim bima jaa fil Qur'an was sunnati wa lam yatatarraq fil istidlal li turuq ahli al-kalam al-madhmum. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengalahkan mereka dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah tidak menggunakan pendalilan-pendalilan dengan cara yang dilakukan oleh ahli kalam, dengan pendalilan yang tercela. Ini ringkasan dari keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kategori keimanan, yaitu ucapan harus mengucapkan kalau dia beriman, dan perbuatan ya harus beramal kalau dia beriman, dan meyakini dalam hati kalau dia beriman. Wa fil mabahits taliyah ziyadatu idahin li tariqatil istidlal allati sara 'alaiha al-imam rahimahullah fi itsbatil aqidah.
Dan di dalam pembahasan-pembahasan yang selanjutnya terdapat tambahan keterangan untuk tata cara berdalil yang dijalani oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam penetapan akidah. Intinya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam perkara iman, kategori iman, yaitu ucapan dengan lisan, ucapan dengan hati, dan bersyukur atas anggota tubuh, atas nikmat dengan cara beramal dengan anggota tubuh. Dan itulah iman, dan itulah keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam keimanan. Berbeda dengan keyakinan yang menyimpang dari ahlul bidah, yaitu kaum murji'ah dan kaum khawarij. Kaum murji'ah dan kaum khawarij. Kaum murji'ah dan kaum khawarij. Ya, berbeda. Nah, ini adalah kaum murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman cukup dengan lisan, tidak perlu dengan keyakinan hati. Atau iman cukup dengan keyakinan hati, tidak perlu dengan lisan, tidak perlu dengan anggota tubuh, dengan amal anggota tubuh, tidak perlu. Ya. Adapun kaum khawarij, mereka mengeluarkan orang dari keimanan ketika melakukan dosa besar. Maka ini adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang menyimpang di dalam permasalahan kategori iman. Nah, ini yang bisa kita sampaikan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini. Dan qadarullah untuk pertemuan kali ini belum bisa ada pertanyaan dulu karena satu dan lain hal di studio Ahsan TV. Semoga kita bisa mempelajari kembali, dan dengan pertemuan ini selesai al-faslul awal dari bab yang kedua, yaitu haqiqatu wa dukhulul a'mal fihi. Hakikat keimanan dan masuknya amal perbuatan di dalam kategori iman menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala kita pada pertemuan yang akan datang membahas al-babus tsani, aqidatuhu fil iman wa manhajuhu fi itsbatiha. Bab yang kedua, akidah Imam Syafi'i dalam keimanan dan metode beliau dalam menetapkannya, yaitu pada fasal yang kedua, ziyadatul iman wa nuqsanuhu, yaitu penambahan keimanan dan pengurangannya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga menurut keyakinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa iman itu bertambah, iman itu berkurang. Tidak seperti keyakinan orang-orang yang menyimpang atau kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mana mereka tidak meyakini iman itu bertambah atau berkurang. Mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Iman itu satu kesatuan. Kalau melakukan dosa besar keluar dari iman. Atau kalau melakukan dosa besar mereka tetap beriman. Ini satu kesatuan, tidak pernah berkurang kata mereka dan tidak pernah bertambah juga. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan para pemirsa Ahsan TV dan para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.